Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dengan channel saya, Mas Sarjan Channel. Bapak Ibu, kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan tentang bagaimana langkah guru setelah RHK disetujui dan juga telah melakukan kesepakatan. Bapak Ibu akan melakukan praktek pembelajaran yang dilakukan dengan observasi kelas. Untuk itu, marilah kita ikuti langkah demi langkah. Nah, selanjutnya kita masuk ke pelaksanaan kinerja Bapak Ibu. Dalam pelaksanaan kinerja ini, kita masuk di observasi kelas. Nah, Bapak Ibu, pelaksanaan kinerja yaitu praktek pembelajaran. Inilah Bapak Ibu bagian yang merupakan jantung dari kinerja 2024, yaitu pelaksanaan diskusi persiapan observasi kelas, kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi tindak lanjut observasi kelas, dan juga refleksi tindak lanjut observasi kelas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, perlu saya ingatkan kembali bahwa alur dari pengelolaan kinerja kita itu merupakan siklus. Siklus dari bulan Januari, Februari sampai bulan Juni Bapak Ibu. Di bulan Januari telah kita lewati, Bapak Ibu sudah mengusulkan RHK dan memintakan persetujuan dan juga telah menyepakati kinerja dengan atasan Bapak Ibu. Sekarang kita masuki di bulan Februari Bapak Ibu. Di bulan Februari ini adalah persiapan observasi kelas. Bapak Ibu, sebelum nanti observasi kelas yang akan dilaksanakan di bulan Maret, Bapak Ibu perlu mempersiapkan diri. Ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan di sini Bapak Ibu, mulai dari fokus perilaku yang akan diobservasi, kemudian upaya pembelajaran yang disiapkan, lalu target observasi yang harus difokuskan Bapak Ibu, serta jadwal pelaksanaan observasi. Itu ada di bulan Februari ini Bapak Ibu. Dengan berdiskusi dengan atasan, maka setelah ini Bapak Ibu akan masuk di bulan Maret. Di bulan Maret ini Bapak Ibu adalah praktek pembelajaran Bapak Ibu yang nanti akan diobservasi oleh kepala sekolah. Hasil observasi kepala sekolah itu nanti akan menjadi pertimbangan pada tindak lanjut Bapak Ibu untuk kemudian nanti mengupayakan dokumen tindak lanjut dan juga refleksi observasi kelasnya. Di bulan Juni ini Bapak Ibu, selain Bapak Ibu mengumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan penilaian dan juga penentuan predikat kinerja dari atasan. Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan langsung lanjut mulai dengan terlebih dahulu setelah masuk di platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu bisa klik pengelolaan kinerja. Ini kita klik Bapak Ibu. Lalu yang di sini kita disarankan lebih baik Bapak Ibu menggunakan komputer PC ataupun laptop. Kita klik di tetap di sini. Nah, inilah Bapak Ibu beranda utama dari bulan Februari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu akan melewati 3 bagian ini. Bagian yang pertama adalah praktek pembelajaran Bapak Ibu. Di sini nanti Bapak Ibu harus bisa menyelesaikan langkah-langkah observasi dari 0% hingga nanti sampai ke 100% Bapak Ibu. Jika ini sudah Bapak Ibu lewati dan kumpulkan dokumen sampai ke 100%, Bapak Ibu baru bisa masuk ke pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi kita kumpulkan, lalu kemudian juga tugas tambahan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu ada dokumen dukungan yang diunggah oleh atasan, yaitu dokumen KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, juga dokumen kehadiran kelas yang nanti diunggah oleh atasan.
juga perilaku yang menjadi fokus dalam observasi ini Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, ini kita untuk masuk ke tahapan observasi, kita klik di cek langkah observasi ini Bapak Ibu. Ini ya, ini kita tempatkan di sini, kemudian kita klik. Nah Bapak Ibu, kita masuk di diskusi persiapan pelaksanaan observasi kelas. Nah ini Bapak Ibu, tahapan-tahapan dalam persiapan pelaksanaan observasi kelas. Perlu Bapak Ibu pahami bahwa di sini nanti kita akan ambil contoh subindikator dari rapor pendidikan yang kemarin ada 5 subindikator itu, dan kita diminta memilih salah satu yang menjadi fokus perbaikan. Untuk contoh kali ini Bapak Ibu, kita akan mengambil fokus pada subindikator keteraturan suasana kelas. Bapak Ibu bisa mengambil subindikator yang lain dari 5 yang direkomendasikan oleh rapor pendidikan. Apakah itu 5 dari subindikator yang direkomendasikan oleh rapor pendidikan? Ini Bapak Ibu. Yang pertama, boleh milih ini, penerapan disiplin positif, atau milih ini Bapak Ibu, keteraturan suasana kelas, atau pilih yang ini Bapak Ibu, aktivitas interaktif, atau boleh pilih instruksi pembelajaran, dan yang terakhir boleh pilih yang ini Bapak Ibu, instruksi yang adaptif Bapak Ibu. Nah setelah itu Bapak Ibu, dalam contoh ini kita akan mengambil keteraturan suasana kelas. Observasi dikatakan berhasil apabila terwujud suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar. Ini Bapak Ibu targetnya. Nah, kemudian langkah observasi itu terbagi atas 2 bagian. Bagian yang pertama ini pelaksanaan, bagian yang kedua adalah tindak lanjut. Pada bagian pelaksanaan ini Bapak Ibu, ini kita akan kumpulkan dokumen persiapan. Di dalam dokumen persiapan Bapak Ibu, diskusi dengan atasan itu utama, yaitu untuk mengisi target, perilaku, kemudian upaya mempelajari, dan juga jadwal pelaksanaan observasi. Lalu jika ini nanti sudah kita kumpulkan dokumennya dengan mengisi form-form yang tersedia, yaitu di form A Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke ini Bapak Ibu, menunggu atasan melakukan observasi. Ini terjadi di bulan Maret. Bapak Ibu nanti akan melaksanakan tugas pembelajaran, kemudian nanti akan diobservasi oleh kepala sekolah, dan rekomendasi dari observasi itu akan menjadi dokumen tindak lanjut ini Bapak Ibu. Jika sudah dikumpulkan, maka nanti ini akan tercentang hijau, dan jika ini Bapak Ibu sudah mengecek, ini akan tercentang hijau, maka bagian yang pertama ini sudah terlewati. Lalu nanti kita akan masuk pada tindak lanjut di bulan April ini Bapak Ibu. Di bulan April Bapak Ibu bisa melakukan upaya mempelajari, baik melalui PMM ataupun melalui yang lain. Lalu kemudian nanti di bulan Mei Juni ada di sini Bapak Ibu, yaitu mengumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut, kemudian nanti akan mendapatkan nilai dan juga penetapan kinerja, itu ada di sini Bapak Ibu. Nah sekarang kita masuk pada bagian yang pertama ini, yaitu dokumen persiapan. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu, masuk dengan klik kumpulkan ini Bapak Ibu. Di sini nanti Bapak Ibu sekali lagi akan mengisi form untuk persiapan, yaitu target perilaku, kemudian upaya mempelajari, dan jadwal pelaksanaan observasi. Kita klik yang ini Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu dokumen ataupun formulir diskusi persiapan.
Sekali lagi, kita menggunakan pilihan untuk subindikator yang direkomendasikan berdasarkan rapor sekolah. Kita memilih untuk keteraturan suasana kelas. Untuk rubrik isiannya nanti bisa diklik di sini Bapak Ibu. Yang digunakan adalah form A Bapak Ibu. Nah, form A seperti apa? Ini adalah form A Bapak Ibu yang nanti harus diisi untuk masuk persiapan observasi. Kita mengisi ini dulu Bapak Ibu, yaitu perilaku spesifik, target perilaku yang nanti akan kita observasi. Bapak Ibu, ada 3 untuk bisa difokuskan dalam observasi ini. 3 ini yaitu yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Kemudian yang kedua, perilaku kedua adalah guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Kemudian perilaku yang ketiga adalah guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Ini nanti yang akan Bapak Ibu guru lakukan di dalam kelas ketika nanti masuk di bulan Maret. Kemudian apa saja upaya yang Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Jadi ini nanti adalah upaya mempelajari dari target perilaku yang menjadi fokus observasi. Silakan Bapak Ibu tulis di sini upaya-upaya yang akan dilakukan untuk bisa fokus pada target perilaku yang akan diobservasi nanti. Nah, kita masuk berikutnya Bapak Ibu, jadwal sekarang. Jadwal observasi sekali lagi perlu didiskusikan dengan atasan. Tanggal silakan ditetapkan sesuai dengan jadwal KBM Bapak Ibu pada bulan Maret. Ya, sekali lagi pelaksanaan observasi nanti akan dilaksanakan di bulan Maret. Kemudian jenjang, silakan dipilih. Saat ini Bapak Ibu berada mengajar di jenjang mana? TK, PAUD, SD, SMP, SMA, atau SMK. Di kelas berapa sekarang Bapak Ibu mengajar untuk yang akan direncanakan observasi nanti? Lalu mata pelajaran apa yang sekarang Bapak Ibu ampuh? Dan kemudian ini adalah opsional. Opsional kita isi yaitu pada jam pelaksanaan observasi, karena di sini hanya menyebut tanggal Bapak Ibu. Selanjutnya ini adalah dokumen Bapak Ibu. Dokumen sebagai dukungan dalam pelaksanaan observasi. Ini opsional Bapak Ibu, tetapi sebaiknya silakan Bapak Ibu siapkan. Bisa dokumen RPP, bisa modul ajar, ataupun perangkat asesmen lainnya Bapak Ibu. Dokumen ini berekstensi PDF, kapasitas maksimum 10 MB. Setelah siap Bapak Ibu bisa unggah di sini. Tetapi apabila Bapak Ibu ingin mengganti ataupun ingin mengubah, silakan edit di sini Bapak Ibu. Lalu jika apa yang Bapak Ibu lakukan pada tahap persiapan ini belum yakin, masih ingin mempelajari, masih meyakinkan, silakan disimpan dulu Bapak Ibu. Silakan disimpan di sini. Tetapi jika sudah oke, siap, Bapak Ibu bisa klik kumpulkan ini. Mari kita klik kumpulkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perhatikan pada bagian pertama pelaksanaan observasi, yaitu dikumpulkan dokumen persiapan. Setelah tadi kita mengisi mulai dari target perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal, maka ini berubah menjadi centang biru Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk di sini Bapak Ibu, yaitu pada bulan Maret. Di sini Bapak Ibu akan mengajar seperti biasa. Tetapi dalam proses mengajar ini, salah satu waktu digunakan untuk diobservasi oleh kepala sekolah. Maka silahkan dipersiapkan Bapak Ibu dukungan pendukungnya.
yaitu dengan nanti mengisi rubrik observasi. Rubrik observasi di sini Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu di sini nanti kepala sekolah akan melakukan observasi dengan form B Bapak Ibu, yaitu ini Bapak Ibu. Pelaksanaan observasi kinerja guru Bapak Ibu. Maka di sini nanti Bapak Ibu kepala sekolah akan mengobservasi kita pada saat mengajar. Nah, hasilnya nanti menjadi rujukan untuk tindak lanjut di sini Bapak Ibu. Kemudian dari tindak lanjut nanti dilakukan refleksi upaya pembelajaran di sini. Nah, sekarang Bapak Ibu, untuk melihat hasil rincian yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah melakukan observasi saat kita mengajar, maka yang kita klik adalah ini Bapak Ibu. Ketika ini kita sudah cek rincian dan mengerti, maka nanti ini akan menjadi centang hijau, kita akan masuk ke tahap ini. Baik, mari kita cek rincian observasi yang dilakukan oleh atasan kita. Kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu rincian observasi yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Ibu. Yang pertama adalah observasi akan dilakukan sesuai jadwal. Tanggalnya 1 Maret 2024, jenjangnya SD, kelas 2, dan mapelnya matematik. Atasan akan mengisi dokumen observasi. Hasil observasi dapat didiskusikan untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut nantinya. Sekali lagi, subindikator yang menjadi rekomendasi rapor pendidikan yang kita atasan akan mengisi dokumen observasi. Hasil observasi dapat didiskusikan untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut nantinya Bapak Ibu. Sekali lagi, subindikator yang menjadi rekomendasi dari rapor pendidikan yang akan kita pakai latihan kali ini adalah keteraturan suasana kelas. Target observasinya dikatakan berhasil apabila terwujud suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar. Ini targetnya Bapak Ibu. Kemudian fokus observasinya ini seperti yang tadi sudah Bapak Ibu centang, 3 hal fokus observasi yang nanti akan diobservasi kepala sekolah, dan hasilnya seperti apa nanti akan ada penilaian. Fokus observasinya yang pertama adalah guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Kemudian fokus observasi kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Fokus observasi ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan ataupun kesepakatan kelas terhadap peserta didik. Sedangkan upaya mempelajarinya Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu bebas memilih untuk dijadikan sebagai penguat di dalam melaksanakan tugas observasi dengan 3 fokus observasi ini tadi Bapak Ibu. Bisa dengan mempelajari buku ibu kuliah ataupun yang lain. Selanjutnya ini Bapak Ibu persiapkan dengan matang dan semangat. Pelajari rubrik observasi dan informasi lainnya di dokumen ini. Perlu diperhatikan bahwa rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung dan tidak menjadi penilaian akhir dari kinerja kita. Penilaian akhir akan didasari oleh peningkatan kinerja dari sebelum dan setelah observasi. Semoga observasinya berjalan lancar ya. Demikian. Selanjutnya
Kita masuk di diskusi tindak lanjut observasi kelas, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, setelah kita tadi cek rincian dari observasi kepala sekolah, maka di sini sudah berubah menjadi centang biru. Di sini nanti Bapak Ibu akan kita kumpulkan dokumen tindak lanjut dari menjawab apa yang menjadi rekomendasi observasi atasan. Kita klik Bapak Ibu di sini. Nah, ini Bapak Ibu hasil penilaian observasi atasan terhadap praktek pembelajaran kita di kelas di tanggal 1 Maret 2024. Ada 3 fokus perilaku yang dinilai oleh atasan. Fokus yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Penilaian atasan saat observasi yaitu telah dilakukan dan efektif. Catatannya guru melakukan komunikasi positif. Oke, fokus kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Penilaian atasan belum dilakukan. Maka catatannya adalah guru belum melakukan strategi. Fokus yang ketiga adalah guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Penilaian atasan dilakukan tetapi belum efektif. Catatannya, guru membuat aturan tetapi belum mengingatkan. Kemudian rekomendasi atasan. Ini Bapak Ibu yang nanti akan dijadikan sebagai dokumen tindak lanjut, refleksi tindak lanjut, yaitu kita diminta mempelajari strategi pengelompokan. Oleh karena itu, kita lanjut Bapak Ibu untuk masuk ke tahap berikutnya. Klik di sini. Nah, ini Bapak Ibu, form diskusi tindak lanjut observasi kelas. Form ini Bapak Ibu bisa menyiapkan secara cetak, yaitu dengan ini Bapak Ibu, form C, tindak lanjut observasi kinerja guru. Nah, di sini Bapak Ibu wajib mengisi ini untuk nanti dikumpulkan. Apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktek pembelajaran yang direncanakan selama observasi kelas? Ini adalah refleksi Bapak Ibu ya. Refleksi tindak lanjut setelah tadi direkomendasikan oleh kepala sekolah kita diminta mempelajari strategi pengelompokan, yaitu jawabannya contoh, saya kesulitan. Refleksinya, saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut untuk bikin kelompok sendiri. Silahkan ditulis, tidak lebih dari 1000 karakter Bapak Ibu. Kemudian di sini ada panduan mengisi refleksi. Bisa diklik Bapak Ibu, dan di sini juga bisa dicek hasil penilaian observasinya. Selanjutnya ini Bapak Ibu, ini adalah upaya mempelajari Bapak Ibu. Dari tindak lanjut tadi, maka kita sudah masuk pada refleksi tindak lanjut, yaitu upaya mempelajari. Ada 2 pilihan Bapak Ibu, yaitu belajar dari PMM dan yang satunya nanti belajar dari yang lain. Jika kita pilih belajar dari PMM, maka ini yang akan kita isi. Jika kita pilih belajar dari selain PMM, nanti pada bagian belakang yang kita isi dan ini kita kosongkan. Sekarang kita akan pilih belajar dari PMM Bapak Ibu. Kita wajib mengisi ini Bapak Ibu. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek pembelajaran Anda? Maka di sini untuk menjawab kita diberi 3 pilihan, 4 pilihan Bapak Ibu, yaitu yang pertama ini
pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, interaksi aktif dan empatik terhadap peserta didik. Yang ketiga, pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Sedang yang keempat, ini Bapak Ibu, pengelolaan emosi menjalankan peran sebagai pendidik. Nah, sekarang kita kembali ke sini Bapak Ibu. Dari 4 tadi, kita pilih yang nomor 1. Kita klik di sini, maka ini centang biru. Kita pilih bahwa pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita memilih refleksi dalam pembelajaran. Maka di sini bisa diklik Bapak Ibu, lalu nanti tinggal pilih refleksi dalam pembelajaran. Jika kita pilih ini, interaksi aktif dan empatik terhadap peserta didik, maka kita klik di sini, lalu dipilih demikian dan seterusnya. Pilihan kita di sini Bapak Ibu. Maka selanjutnya kita masuk ke sini, yang ke-6. Kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM? Ini periode Bapak Ibu, periode tindak lanjut dari refleksi yang kita laksanakan ini. Kita akan mempelajari PMM, dari PMM, upaya mempelajari, itu nanti berada di bulan Mei dan Juni. Mei sampai Juni Bapak Ibu. Setelah bulan keempat, yaitu tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut. Lalu yang ketujuh, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Nah, ini adalah kebutuhan dukungan Bapak Ibu. Nah, ketika pertanyaan ini, maka yang saya pilih ketika klik di sini adalah kita butuh sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktek ini Bapak Ibu. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu memilih pilihan belajar dari lainnya selain PMM, maka Bapak Ibu bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan ini sebagaimana diisi dari belajar dengan PMM tadi Bapak Ibu. Di sini juga ditulis apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek pembelajaran Anda, maka di sini juga diisi. Ini juga Bapak Ibu, upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan. Kita pilih ini, jangan lupa tidak boleh lebih dari 500 karakter. Silakan diisikan di sini. Kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Tidak boleh lebih dari 250 karakter. Yang jelas dilaksanakan di bulan Mei sampai Juni ini Bapak Ibu. Selanjutnya, kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Sama seperti ini tadi ya Bapak Ibu. Kemudian apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Kalau belajar dari lainnya dipilih seperti ini, yaitu memperoleh mentori dari KS, atau guru penggerak, atau guru, atau pemateri eksternal, ataupun manajemen. Jika belum yakin, simpan draft, pelajari lagi, yakinkan. Jika sudah yakin, klik kumpulkan ini Bapak Ibu. Nah, kita masuk bagian yang berikutnya, yaitu refleksi tindak lanjut observasi kelas. Ini Bapak Ibu, pengumpulan dokumen refleksi tindak lanjut. Di sini tadi sudah kita tinggalkan Bapak Ibu, dan ini tadi juga pada bagian kedua sudah kita lakukan, yaitu upaya mempelajari, belajar dari PMM ataupun belajar dari yang lainnya ini tadi. Sekarang kita masuk di sini Bapak Ibu, yaitu mengumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut. Caranya kita klik kumpulkan, lalu masuk di sini. Ini wajib kita isi Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu belajar pilihan belajarnya dari PMM, maka refleksi tindak lanjutnya ini sebagai berikut. Tujuan tindak lanjutnya seperti ini, yaitu pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Upayanya, upaya tindak lanjutnya adalah refleksi dalam pembelajaran. Periode tindak lanjut dilaksanakan di bulan Mei dan Juni.
serta kebutuhan dukungannya adalah sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar ataupun praktek. Kita wajib mengisi ini Bapak Ibu untuk nanti bisa dikumpulkan. Yang pertama, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Maka di sini tidak boleh lebih dari 500 karakter. Maka di sini saya isi, saya mendapat inspirasi bahwa pengelompokan siswa dalam belajar dilakukan tanpa kompromi oleh guru dapat menyebabkan ketidaknyamanan dalam diri individu pembelajaran. Ini Bapak Ibu, silakan bebas Bapak Ibu ngisi. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktek Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang ingin Anda lakukan? Maka kita isi capaiannya Bapak Ibu. Contoh, saya mendapatkan umpan balik yang menyadarkan bahwa murid khawatir masuk kelompok yang tidak efektif. Nah, formnya adalah sebagai berikut. Ini Bapak Ibu, form D merupakan penilaian refleksi tindak lanjut Bapak Ibu. Berikutnya nomor 5, wajib diisi pula apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut. Kita sudah paham apa yang akan terjadi nanti ketika kita sudah menyiapkan strategi yang sudah kita ajarkan, yaitu tantangannya 1, saya sulit mengajak guru lain praktek simulasi setelah jam mengajar. Tantangan kedua, saya sulit mengajak siswa tipikal fokus belajar dalam kelompoknya. Tantangan yang ketiga, saya kesulitan mengajak guru partner untuk menyamakan visi. Nah, inilah 3 tantangan yang mungkin kita temukan ketika nanti kita akan melakukan observasi kelas. Kemudian, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan yang terjadi? Maka kita akan melakukan upaya perbaikannya Bapak Ibu. Caranya gimana? Kita minta bantuan kepada atasan untuk mengumumkan di rapat. Seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya, jika Bapak Ibu memilih pilihan belajarnya dari lainnya selain PMM, maka tujuan tindak lanjut, upaya tindak lanjut, periode, dan kebutuhan dukungannya seperti yang tadi diisi. Kemudian di sini, inspirasi baru apa yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut, silahkan ditulis. Tidak lebih dari 500 karakter. Kemudian yang kedua, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang ingin Anda lakukan? Maka di sini Bapak Ibu menuliskan capaiannya. Contoh, saya mendapat umpan balik yang menyadarkan bahwa murid khawatir masuk kelompok yang tidak efektif. Ditulis tidak boleh lebih dari 500 karakter. Lalu yang berikutnya, 3 tantangan yang paling sulit dihadapi dalam melakukan perubahan tersebut. Silahkan Bapak Ibu boleh ditulis bebas sesuai dengan fakta yang terjadi di kelas, sesuai dengan fokus perilaku yang sedang diobservasi. Nah, selanjutnya yang ini Bapak Ibu, bagaimana rencana Anda mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan yang terjadi? Silakan ditulis upaya perbaikan Bapak Ibu terkait dengan 3 tantangan yang mungkin akan Bapak Ibu hadapi. Jika masih belum yakin, simpan draft, dan jika sudah yakin, kita klik kumpulkan di sini. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat rangkuman dari observasi yang sudah kita lakukan bersama kepala sekolah. Di bagian praktek pembelajaran Bapak Ibu, sekarang sudah tercapai 100%. Ini Bapak Ibu. Berarti tahap praktek pembelajaran telah kita lewati. Selanjutnya Bapak Ibu bisa masuk ke sini, yaitu mengumpulkan dokumen pengembangan kompetensi, berikut mengumpulkan dokumen tugas tambahan. Bagaimana cara mengumpulkan dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan? Silahkan ditunggu Bapak Ibu pada tayangan video yang akan datang. Demikian Bapak Ibu, sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bisa menjadi
menjadi rujukan untuk belajar, kemudian mengisi pada praktek pembelajaran di bulan Februari, Maret, April, Mei, dan Juni, Bapak Ibu. Kita akan bertemu kembali di pertemuan yang akan datang dengan bagaimana cara Bapak Ibu Guru mengunggah dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.